Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinastiana Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang amar dan nahi, am dan khos, serta nasik dan mansuk. Cara bahasa, amar berarti perintah, suruhan, tuntutan. Sedangkan secara istilah, amar adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yang berarti tuntutan untuk melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kalau nahi itu secara bahasa itu berarti larangan, sedangkan secara istilah nahi itu tolabut tarki minal a'la ilal adna, yang berarti tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Maksud dari pengertian amar dan nahi yang telah saya sampaikan tadi adalah perintah ataupun larangan itu datangnya dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah dari segi kedudukan ataupun posisi. Misalnya, perintah atau larangan dari pemerintah untuk masyarakat. Selanjutnya adalah kaidah amar. Menurut Suwarjin, Magister Agama, dalam bukunya yang berjudul Usul Fikih, kaidah amar dibagi menjadi 6, yaitu 1. Al-uslu fil amri lil wujub. Asal mula perintah itu menunjukkan kewajiban. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata wa aqimu sholat dan wa'atu zakat adalah bentuk perintah yang dari segi asalnya menunjukkan kewajiban, yang berarti sholat dan zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kaidah kedua yaitu al-uslu fil amri la yaqtadi takror. Artinya, asal mula perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata wa atimu, sempurnakanlah, itu cukup berlaku untuk satu kali pelaksanaan ibadah haji dan umrah hingga sempurna, bukan berarti harus mengulang-ulang haji dan umrah terus-menerus setiap saat. Kaidah yang ketiga, al-uslu fil amri la yaqtadil faur. Asal mula perintah itu tidak menghendaki dikerjakan seketika. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan law ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Pada ayat ini, perintah melaksanakan ibadah haji tidak mengharuskan seluruh manusia untuk berangkat haji saat itu juga. Namun, haji tetap dilaksanakan saat seseorang mampu secara fisik maupun finansial. Yang keempat, al-amri bisyai'i wa amru biwasailih. Perintah sesuatu berarti perintah sarana sesuatu itu. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kata wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat bukan hanya perintah untuk melakukan sholat saja, tetapi juga mencakup segala persyaratan untuk sah dan sempurnanya sholat, seperti bersuci, menutup aurat, dan lain sebagainya. Yang kelima, al-amri bisyai'in nahyu an diddih. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan sebaliknya. Contohnya dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa lil walidaini ihsana. Kata wa'budullaha, sembahlah Allah, atau perintah mentauhidkan Allah, itu berarti larangan mempersekutukan Allah. Yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi harajal ma'suru uhdatil amr.
Jika suatu perintah sudah ditunaikan sesuai yang diperintahkan, perintah tersebut sudah terlaksana. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang dimana ketika seseorang tidak menemukan air untuk wudhu, kemudian tayamum dan mengerjakan sholat, maka ia tidak perlu mengulang sholatnya saat ia menemukan air. Kaidah Nahi. Menurut Suwarjin, Magister Agama, dalam bukunya yang berjudul Usul Fikih, kaidah Nahi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Al-uslu fin nahyi li tahrim. Artinya, asal mula larangan itu menunjukkan hukum haram. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqlas sab'u illa ma daqaitum. Artinya, diharamkan bagimu makan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Yang dalam ayat ini, nahi itu dijelaskan dalam kata hurimat, yang secara tegas mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi yang dihukumi haram secara mutlak. Yang kedua, an-nahyi anisyai'i amru bididdih. Larangan melakukan sesuatu berarti perintah melakukan yang sebaliknya. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini terdapat larangan berbuat zina, tapi di dalamnya juga terdapat perintah untuk menjaga kehormatan, menjauhi sebab-sebab zina. Yang ketiga, Uslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Pada dasarnya, larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang dalam masalah ibadah. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini berisi larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk, yang merupakan yang dimana nanti hukumnya itu tidak akan sah, karena syarat sah sholat itu sadar terhadap apa yang dilakukan dan dibaca. Yang selanjutnya adalah am dan khos. Am secara bahasa berarti umum atau merata, sedangkan secara terminologi atau istilah, mazhab Syafi'iyah mendefinisikan bahwa am adalah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Sedangkan khos adalah lawan dari lafadz am. Khos adalah bahasa berarti khusus atau tertentu, sedangkan menurut istilah, khos adalah lafadz yang menunjuk secara terbatas pada seseorang atau sejumlah bilangan. Bentuk lafadz am. Lafadz yang bermakna jamak seperti kulun atau jami'un dan lain-lain. Contohnya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kata kullu nafsin atau tiap-tiap jiwa itu mencakup seluruh makhluk hidup ciptaan Allah yang itu akan merasakan mati.
Yang kedua, lafadz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam untuk jenis. Contohnya dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata az-zaniyatu waz-zani menunjuk seluruh jenis laki-laki dan perempuan yang berzina tanpa batasan apapun. Yang ketiga, lafadz jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata al-mutallaqatu, wanita yang ditalak, itu ternyata ada bermacam-macam. Seperti wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, ditalak dalam keadaan tidak hamil, ditalak dalam keadaan kondisi menopause, atau bahkan ditalak dalam keadaan belum pernah digauli. Yang keempat, isim mawasul, kata sambung. Contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Dikatakan lafadz am itu karena kata alladzina sebagai isim mawasul menunjukkan sekelompok orang yang beriman. Contoh lafadz khos dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma'allahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsya falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Lafadz zaid dalam Al-Ahzab ayat 37 merupakan lafadz khas karena langsung merujuk pada individu tertentu, yaitu Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW. Yang selanjutnya tentang nasik dan masuk. Nasik merupakan isim fa'il, kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku dari fi'il madhi, kata kerja lampau, nasakho yang bermakna yang menghapus. Mansuk merupakan isim maf'ul, kata benda yang dikenai pekerjaan dari fi'il madhi yang sama, yaitu nasakho yang bermakna yang dihapus, sedangkan bentuk masdarnya yakni nals yang bermakna pembatalan. Nasak menurut istilah fuqaha adalah rafu hukmin syar'iyyin sabiqi binasin lahikin ma'at tarahi bainahuma. Artinya menghapuskan suatu hukum yang telah lalu dengan suatu nas yang datang kemudian dengan ada waktu perselangan antara keduanya. Macam-macam nasak. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Soal Baqarah ayat 240 yang dinasak soal Baqarah ayat 434 itu tentang penetapan masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu yang awalnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasak Al-Quran dengan hadis. Quran soal Baqarah ayat 180 ini dinasak hadis riwayat Tirmizi nomor 2046 tentang hukum wasiat bagi ahli waris yang awalnya itu wajib menjadi sunnah. Yang ketiga, nasak hadis dengan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 4144 yang dinasak oleh Quran soal Baqarah 185 itu tentang kewajiban puasa Asyura yang awalnya diwajibkan menjadi sunnah. Yang keempat, nasak hadis dengan hadis. Contohnya adalah tentang ketentuan ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu suatu saat Nabi Muhammad memperbolehkan umat untuk melaksanakannya. Yang kedua, artinya dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya berkata Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan hari akhirat.
riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.